Guys, kalian skripsi udah sampai mana nih? Udah pada ya selesai judulnya? Kalau belum, coba tonton video yang aku buat. Soalnya ada banyak tips and tricks supaya langsung di ACC pas ngajuin judul. Halo semuanya, welcome back to my YouTube Nurfitria Restatapiani channel. Buat kalian yang baru datang, kenalin, aku Nurfitria. Aku adalah mahasiswa lulusan Teknologi Pangan, dan di channel ini aku biasa ngebahas seputar tentang teknologi pangan, edukasi, vlog, dan lainnya. Buat teman-teman, bisa banget nih pantengin channel aku karena kedepannya aku bakal lebih sering upload video tentang perkuliahan. Stay tune! Halo teman-teman, di video ini aku mau ngebahas tentang perskripsian. Jadi aku mau nyeritain pengalaman aku waktu aku skripsi, kenapa bisa cuman ngajuin 3 judul dan salah satunya langsung di ACC. Buat teman-teman yang ikutin TikTok aku pasti tahu sih videonya. Nanti aku selir di deskripsi ya, biar kalian semua juga bisa nonton. Waktu pengalaman aku ngajuin skripsi itu, aku ngajuin cuma 3 judul doang. Tapi dari ketiga judul itu, aku udah nentuin tujuannya apa, rumusannya masalahnya apa, metodenya. Sehingga ketika aku udah memberikan judul kepada dosen 1 dan dosen 2, dosen 1 tersebut tinggal milih gitu, kira-kira yang cocok untuk diteliti itu judul yang mana sih. Nah, dari pembimbing 1 itu, dari ketiga judul itu diambillah satu judul yang menurut dosen aku terbaik. Nah, udah gitu aku langsung konfirmasi juga ke dosen pembimbing 2 aku. Nah, alhamdulillahnya dosen pembimbing 2 aku pun setuju. Nah, dari situ aku langsung mulai deh menyusun bab 1, 2, dan 3. Nah, buat teman-teman semua biar sama ngalamin hal yang sama, kemudahan seperti aku punya tips and tricks untuk mencari judul yang tepat, dan sudah pasti ini pasti bakalan di ACC asal kitanya tekun dan rajin dan gak males-malesan. Yang pertama, kamu cukup datang ke perpus dan kamu cari satu skripsi yang sesuai sama bidang dan minat yang kamu sukai. Atau paling gampang kalau lo mageran, tinggal buka aja Google, cari skripsi yang kamu sukai, yang sesuai sama minat kamu. Kemudian kamu scroll paling bawah, biasanya ada saran. Nah, di saran inilah yang bisa kita gunain, kita aplikasiin untuk masukin ke judul kita, atau kita jadiin sebuah permasalahan. Kalau kita udah tahu nih permasalahannya apa, nah baru kita bisa angkat sebagai judul. Tips yang kedua, lanjutin skripsi kamu dari tugas besar mata kuliah kamu atau dari kerja praktek. Kalau di aku sendiri ada beberapa banyak tugas besar di mata kuliah kayak perencanaan industri pangan, manajemen produksi, manajemen industri pangan, dan lain-lainnya. Itu banyak banget tugas besar. Si tugas besar ini bisa kamu aplikasiin buat dijadiin judul skripsi kamu. Kalau pengen gampang lagi, waktu kamu PKL atau kerja praktek, tugas khususnya itu bisa dijadiin bahan untuk judul penelitian kamu. Tips yang ketiga, angkat judul penelitian kamu sesuai dengan dosen kamu. Nih, misalnya kamu dapetin dosen pembimbing yang dosennya itu dosen mata kuliah kimia pangan. Nah, kamu kaitin penelitian kamu berarti harus sesuai sama mata kuliah kimia pangan, supaya si dosennya juga nggak pusing sendiri. Karena kan kalau hal baru berarti artinya harus mempelajari lagi. Nah, kalau sesuai sama bidangnya si dosen ini, gue yakin sih pastinya ini langsung di ACC. Karena aku sendiri mengalaminya. Kan contohnya aku nih, dosen aku itu dosen kimia pangan. Aku bakal ngajuin judul yang saling berkaitan dengan kimia pangan.
jadi otomatis langsung di ACC sama dosennya. Oke, tips yang keempat. Oh iya guys, sebelum ke tips yang keempat tadi, aku sempat lupa ngasih tahu ke teman-teman. Kalau kalian gak tahu nih, dosen pembimbing kalian itu berapa, dosen bagian mata kuliah apa, kalian bisa cari di Google Scholar, terus kalian searching aja nama dosen kalian. Biasanya di sana bakal ketahuan si dosen ini tuh lebih sukanya di bidang apa, ke arah mana. Part yang paling terakhir, masih ada satu lagi, tapi yang keempat, lebih pahamin lagi, coba sering baca-baca literatur, dari mulai rumusan masalahnya, tujuannya apa, metodologi yang digunakan apa, biar nanti kalau misalnya kita ngajuin judul, gak cuma judul doang, tapi sama rumusannya, tujuannya apa. Kita kalau udah paham semuanya, insya Allah deh dosen juga mempertimbangkan, wah si mahasiswa ini udah ngerti nih, udah paham nih, jadi udahlah ACC aja gitu guys. Dan ini yang terakhir itu kalau pengen gampang, ini yang paling versi instannya sih, tapi emang banyak banget pasti orang yang pakai. Coba kamu cari di Google, kamu jurusannya apa, misalnya nih kalau aku ya teknologi pangan, tinggal cari aja di Google contoh judul skripsi teknologi pangan. Nah di sana bakal keluar banyak banget, ada 1000-an lebih lah ya, gak 1000-an juga sih ya, pokoknya banyak banget lah di Google. Cari-cari aja pasti ketemu kok contoh skripsi sekian apa-apa, pasti ada semua jurusan di Google tuh. Cuman permasalahannya kalau di Google artinya kita bakal sama judulnya sama kayak orang-orang, tapi yang paling penting sih kita bisa amati, tiru, dan modifikasi. Ini yang 4 yang paling penting ya kalau skripsi. Kita skripsi itu boleh sebenarnya sama kayak orang lain, asalkan lokasinya dibedain, rumusannya dibedain, metodologi yang dipakai dibedain. Insya Allah deh, itu bisa jadi bahan pertimbangan selagi fenomenalnya masih ada gitu, masih apa ya, masih dibutuhkan di zaman sekarang dan masih sangat relevan untuk kita teliti kembali. Soalnya aku dari judul skripsi aku sendiri itu adalah dari tahun-tahun yang terdahulu, tapi sama aku dimodifikasi, dari mulai bahannya dibedain, selain itu tempatnya, rumusan masalahnya, metodologi yang digunakan, dan banyak yang aku rubah juga. Jadi walaupun judulnya itu hampir mirip sama yang lain, tapi ada beberapa bagian yang aku rubah, jadi tidak plagiat lah intinya. Jadi kita harus pinter-pinter aja. Rumusnya adalah amati, tiru, dan modifikasi. Oke guys, jadi itulah sekian dari aku, tips and trick supaya skripsi kalian lancar buat cepet di ACC, terutama yang masih bimbang banget sama yang namanya perjudulan. Semangat kalian semua, semester akhir, yo bisa yo. Kita buktiin kalau kita mampu, kita bisa. Semangat, ada orang tua yang menunggu kalian untuk wisuda, untuk lulus. Yuk semangat, pasti bisa. Oke, aku juga mau minta nih ke teman-teman semua buat support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe biar aku juga semakin semangat buat upload videonya. Terima kasih, bye-bye. See you next time. Bye.